Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, jadi hari ini kan kita sudah janji kemarin. Saat Pak sosialisasi, Pak mengatakan kita hari ini akan membuat atau merekam kegiatan kita hari ini mengenai pembelajaran menggunakan metode discovery learning, di mana ada hubungan dengan link rumah belajar. Kebetulan Pak mengambilnya di sumber belajar di rumah belajar ya. Kemudian Pak kaitkan dengan industri di mana Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang banyak sekali industri yang cukup terkenal. Bisa memberikan contoh industri apa yang khas ya? Ikan. Sekarang keripik dari pempek. Ya, keripik ya. Keripik itu sebenarnya dia ke daerah lain, tapi kalau di Palembang apa? Pempek. Ya. Apa? Emplang. Nah, itu salah satu industri rumah tangga, bisa disebut juga UMKM, bisa. Pemerintah memberikan permodalan itu, ya. Ada lagi contoh industri kuliner lainnya yang terkenal di Kota Palembang. Ini jelas sudah keluar ya, sudah dibuat dalam bentuk tewan, ya. Ya, sejenisnya. Laksa itu bukan main sudah ya. Jadi banyak sekali industri di mana industri itu sangat besar pengaruhnya, baik dari hobi. Nah, itu kadang dari hobi dimulai. Seperti ada Pak sebut pempek yang ada di daerah mana itu, dia buat di rumah, ada kolam renang untuk anak-anak. Dia punya nilai jual, selain produk pempek, modal dan semuanya itu, dia bisa menarik pembeli itu membawa anak untuk berenang dan sebagainya ada di daerah Jakabaring ya. Saya sebut nama ya. Oke, promo. Ada lagi misalnya industri kerajinan. Selain kerajinan juga pempek itu kuliner itu kerajinan juga sebenarnya, jenis kerajinan ya, jenis kerajinan juga. Masih banyak lagi. Nah, lalu di pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan, di mana linknya sudah Pak sematkan di Google Classroom. Jadi kalian yang belajar hari ini secara luring dengan daring sama, hanya bedanya daring mengerjakannya secara mandiri. Tapi kalau luring kalian secara berkelompok. Jadi berkelompok kembali saja ya, nanti buka di Google Classroom kalian masing-masing. Silakan berdiskusi dalam waktu 15 sampai 20 menit ya, terhitung mulai membentuk kelompok. Lalu masing-masing kelompok mempresentasikannya. Hanya perwakilan saja, tidak semuanya di tidak. Hanya hasil diskusinya saja yang disampaikan di muka kelas, dan kelompok lain memberikan respon atau reaktif atau tanggapan, boleh pertanyaan. Ya, link pertama lihat nanti apa, link kedua apa. Yang pasti link itu salah satunya adalah link rumah belajar. Pak mengambilnya dari sumber belajar. Dia berupa aplikasi multimedia interaktif MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Tapi itu yang lama, karena yang baru belum masuk, mungkin masuk tahap seleksi. Jadi salah satunya hasil yang Pak buat juga di pembatik level 3, Pak membuat MPI juga, tapi mungkin masih dalam keadaan diseleksi ya. Nanti mungkin diluruskan atau ditampilkan atau ditayangkan untuk digunakan oleh orang-orang atau siswa atau guru yang menggunakan fitur-fitur rumah belajar. Ada pertanyaan sebelum kalian bentuk kelompok? Tidak ada. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Ya, silakan. Pak. Bisa
Ya, oke. Itu soal tidak apa. Ya. Silakan buka linknya. Bunga biasa, ya terus nggak apa? Dia bisa menurun kalau misalnya ada kasus misalnya peminjamannya dimulai lagi dengan lebih sedikit daripada pinjaman sebelumnya. Ada kan begitu kan, misalnya seperti itu. Nah ini, terus apa lagi? Masa kamu jangan Pak jawab. Kalau Pak jawab selesai masalah. Oh, ya bunga juga, semua kan bunga itu sifatnya jadi bunga biasa ya. Tidak ada perjanjian. Sudah ya, jelas ya? Kami Pak Engan pokoknya intinya hasil diskusi kalian tentang kaitan hubungan link 1 dan link 2 itu bagaimana? Sebenarnya tidak pada perhitungan dulu, tapi manfaat membaca link 1 kaitkan dengan materi pelajaran bunga majemuk itu bagaimana hubungannya kehidupan sehari-hari itu sama boleh bercerita, tidak harus kita menghitung, tapi boleh juga menarik kesimpulan ya dalam satu hitungan. Contoh hitungannya begini, misalnya itu memperkuat argumen kita hitungan itu. Jadi antara ilmu sosial dan matematika itu saling terkait. Kita tidak bisa teori ya. Ini hitungan saya. Ini ya. Ya. Lanjutkan. Kalau pembelian itu benar semua, hanya nanti dilengkapi oleh kawannya yang lain atau dilengkapi oleh Pak, ya.
waktunya sudah habis, maka selanjutnya kalian akan presentasikan atau menyampaikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan terhadap dua buah link yang sudah Pak berikan, yaitu link dari rumah belajar ya, berupa materi membentuk MPI, kemudian link dari internet. Kebetulan sudah di www.kompas.com. Nah, apa yang kamu lihat di pertama itu tentang apa, kemudian di kedua tentang apa, dan kaitannya sama semuanya bagaimana. Untuk itu, Pak persilakan yang rela kelompok siapa dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok A. Ya, nanti kelompok A bisa diskusi. Kelompok A dulu. Oke, silakan kelompok A. Kenalkan kawan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok A ialah anggotanya saya sendiri, Emma Darmawan, dan rekan saya ini Ahmad Fikri Pratama, dan tiga lagi yaitu Ade Nomita, Hidayah Anggraini, dan Ahmad Mustafa yang duduk itu. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang bunga majemuk, yaitu di link pertama. Jadi bunga majemuk adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan modal awal pada akhir setiap periode perhitungan bunga untuk mendapatkan modal awal yang baru. Link kedua akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fikri. Dari link kedua kami mendapat pendapat kami sendiri, yaitu menjual kerupuk dan pempek Palembang yang memulai usahanya saat pandemi dengan modal awal Rp200.000 pada Maret 2020 sehingga tahun 2021 menjual pempek dan kerupuk memperoleh omset hingga Rp100 juta per bulan. Dari link 1 dan link 2 ini kami mendapatkan hubungan atau keterkaitan di link ini. Keterkaitannya itu ialah jumlah kerupuk dan pempek ini memperoleh keuntungan yang sangat besar walaupun dengan modal yang sedikit, hanya Rp200.000 saja. Keuntungan ini yang berkaitan dengan harga dengan bunga majemuk, di mana setiap modal yang dikeluarkan akan dapat omset yang banyak. Sekian dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi hubungan antara bunga majemuk dan industri kerupuk pempek pada link itu apa intinya? Intinya setiap modal yang dikeluarkan akan dapat omset yang banyak. Modal dapat omset ya. Yang lain silakan. Dari kawan-kawan yang bertanya atau memberikan tanggapan untuk kelompok 1, kelompok A. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Hasilnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B yang terdiri atas 5 orang yang bernama saya Agus Muhammad Alusensa, Saya Bilal Ahmad. dan juga 3 rekan saya yang bernama yang pertama Akila Misa Putri Mulyani Fauza dan Misa Hari Daudya serta juga M. Putra Ririansa. Di sini saya akan menjelaskan bunga majemuk, perbedaan link pertama dan link kedua serta hubungannya. Baiklah, link pertama, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok
adalah bunga dari periode sebelumnya. Serta dengan kata lain, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang sudah mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Rumus bunga majemuk A sama dengan B. Baiklah, kita tulis saja. Baiklah, seperti yang ada di dalam papan tulis ini, yaitu adalah formula dari bunga majemuk, yaitu A, B, buka kurung 1 tambah R per N tentu P. Yang dimana keterangannya itu yaitu adalah A jumlah akhir, B nilai pokok awal, R suku bunga, dan juga N jumlah jangka waktu perhitungan bunga, serta T jumlah jangka waktu yang berlaku. Baiklah, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdillah. Silakan Abdillah. Pada link kedua menjelaskan tentang kisah penjual kerupuk dan pempek Palembang saat pandemi yang telah dapat meraih omset sebesar 100 juta rupiah dengan modal dengan kisaran 200.000 rupiah. Hubungan link 1 dengan link 2 adalah terdapat di biaya modal, karena di dalam jika modal yang digunakan untuk usaha berasal dari suatu pinjaman, maka pembiayaan atas penggunaan modal itu dinamakan bunga modal. Bunga modal itu berhubungan dengan bunga majemuk. Dan di dalam bunga modal terdapat juga ada pengembalian modal dan ada lambanya juga, laba untung dan rugi. Sekian dari penjelasan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya Muhammad Rusinsa mengundur diri dan serta rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibela. Dari
Setuju oleh kelompok yang Jadi di sini saya akan menjelaskan cara perhitungannya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, ini merupakan rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari perhitungan yang kami dapat. Nah, di sini kami menganggap bahwa penjual buku ini minjam duit di bank dengan bunga 20%. Dijelaskan bahwa Pak Ayub itu mulai dengan modal 200.000. Nanti ini dia yang kami dapat mulai dari bulan pertama itu dengan modal 200.000 dan bunga 40.000. Di bulan pertama itu kami dapat 240.000 dengan bunga 48.000. Di bulan kedua kami dapat 288.000 dengan modal 57.600. Di bulan ketiga kami mendapatkan 345.600.000 dengan bunga 69.000. Di bulan keempat kami mendapatkan modal 814.000 dengan bunga 82.000. Di bulan kelima kami mendapatkan modal 897.000 dengan bunga 99.532. Di bulan terakhir bulan keenam kami mendapatkan modal 696.728. Jadi dari hasil kesimpulan kami atau hubungan dari yang pertama atau yang kedua dalam pengelolaan jemuk dengan modal 200.000 itu tidak bisa mencapai omset 100 juta untuk yang dihukum. Nah, dalam sebulan dan bunga paling besar saja itu biasanya digunakan 10%. Namun di sini kami menggunakan 20% hanya untuk membuktikan apakah bisa mendapatkan modal omset 100 juta dalam sebulan. Nah, sedangkan yang di PMK itu dia menjual 400 paket terjual dengan omset 40 juta. Nah, kami mengatakan itu sangat mungkin. Karena apa? Karena dia menjual satu paket itu dengan harga 100.000. Jadi sangat mungkin bahwa penjual ini mendapat omset 40 juta per bulan. Jadi itu dia hasil kesimpulan yang kami dapat. Terus juga kan di dalam satu paket itu kan banyak ragam harganya. Jadi mungkin dia bakal sepaket itu 100.000 tuh mungkin. Sangat mungkin karena satu paket itu Banyak isinya. ya 100.000 dan dia juga menjual 400 paket per bulan. Jadi sangat memungkinkan untuk mendapat omset 40 juta. Nah, sedangkan yang tadi itu sangat tidak mungkin dengan modal 200.000 dan mendapatkan omset per bulan dengan 10 juta. Jadi ini dialah yang dapat kami jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Berdasarkan keterangan yang kalian berikan tadi, mereka meminjam modal dari bank dengan modal sebesar 200.000 meminjam dari bank dengan bunga di situ anggaplah 20%. Nah, jikalau meminjam dari bank, setahu saya bunga itu diterapkan dari peminjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Jadi, jikalau bank memberikan bunga 20%, itu berarti sang peminjam itu harus membayar 20% lebih dari
modal awal yang dipinjamnya sebagai ganti dari pinjaman awalnya jikalau melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan bunga tersebut. Jadi di sini malah dia akan menerima kerugian bukan keuntungan jikalau memang dia mendapat bunga dari bank. Sedikit tambahan dari saya, Intan Mulia. Jadi kan menurut pendapat kalian tadi, menurut data yang telah kalian kumpulkan, ada kemungkinan kalau si penjual itu benar memperoleh omset yang besar. Tapi menurut saya kan itu masih mungkin dan ada probabilitas bahwa ada kerugian di dalam penjualannya. Yang ingin kami tanyakan di sini, apakah sudah valid faktanya kalau misalkan dari peminjaman itu sedangkan maksudnya maaf saya ulangi, apakah mungkin memang benar dia mengalami keuntungan sedangkan dia melakukan peminjaman, bukan kebalikannya mengalami kerugian. Itu sih singkat. Makanya di sini kan kami menganggap bahwa ayat ini menjadi tebak dengan sendiri. Nah, jadi kalau kami pakai bunga 10%, dia tidak akan mencapai dengan harga dengan modal 500.000. Nah, jadi di sini kami menggunakan bunga 20%. Itu pun sudah yang paling besar, yang dimana yang paling besar itu 10%. Nah, seperti kata Anda tadi bahwa Anda masih belum yakin dengan pernyataan kami tentang yang PMP, yaitu menjual satu paket 400 paket terjual omset 40 juta. Kenapa kami sangat yakin dengan argumen kami bahwa penjual tersebut mendapat omset 40 juta per bulan? Karena saja sudah dijelaskan di sana bahwa satu paket saja itu 100.000. Nah, sedangkan dia menjual 400 paket itu 40 juta. Nah, itu benar-benar sangat membuktikan bahwa penjual ini mendapat omset 40 juta per bulan dan bisa dibuktikan dengan rumus yang disebutkan oleh teman kita tadi. Kalau bisa dibuat mencapai 40 juta, kalau misalkan dia juga membayar 20% atau lebih untuk pinjaman uang bulan. Di sini kami tidak menganggap yang penjual tempe ini minjem duit. Kami cuma jelas ke yang penjual kerupuk itu minjem duit. Karena tidak mungkin kalau dia dengan modal 200.000 itu dapat omset 100 juta, itu sangat tidak mungkin. Jadi kenapa kami yang tempe yang kami jelaskan? Karena itu sudah sangat-sangat jelas bahwa dia menjual 400 paket terjual dalam 1 bulan. Dan itu benar-benar sangat mungkin dia mendapatkan omset 40 juta karena satu paket saja itu 100.000. Nah, jadi kami cuma menjelaskan yang di kerupuk karena itu benar-benar sangat tidak mungkin. Nah, kami juga sudah membuktikan dengan hasil data kami bahwa penjual kerupuk itu sangat tidak mungkin dengan mendapatkan omset 100 juta dimulai dari modal 200.000. Walaupun dia jualan online, jualan secara langsung, itu pun belum tentu untuk mendapatkan omset 100 juta dalam per bulan. Sedangkan kalau dia itu menjual dengan PMP yang per paket yang dijual juga 100.000 dan mendapatkan omset 40 juta, itu sangat mungkin. Jadi ini saja yang dapat saya jelaskan. Ya, jadi Pak dulu melakukan kesimpulan, kemudian kesimpulan. Kesimpulan dulu. Oke, jadi ya seperti kesimpulan kami tadi, dalam bunga majemuk itu, ini kami menyimpulkan tentang yang terlebih dahulu. Dalam bunga majemuk itu dengan modal 200.000 itu tidak bisa mencapai 100 juta dalam 1 bulan. Dan bunga paling besar saja itu biasanya 10%, bukan 20%. Namun di sini kami menggunakan 20% hanya untuk membuktikan. Nah, sedangkan yang di PMP itu 400 paket terjual omset 40 juta itu sangat mungkin. Karena apa? Satu paket saja itu terjual 100.000 dan mendapatkan omset 40 juta. Jadi itu saja, itu dia yang dapat kami simpulkan dari link pertama dan link kedua. Saya harap penjelasan kami ini sangat jelas dan dimengerti oleh kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Firdausi dari kelompok C. Jadi kelompok berperan menggerakkan 4 orang, di mana salah satunya saya dan yang tiganya lagi adalah Intan Maulia, Aisyah Putri Adresa, dan Adelia Syamdesa. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan materi antara bunga majemuk dengan bisnis kerupuk dan PMP yang telah diberikan di link Google Classroom.
Dari sini, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari bunga itu sendiri. Oke, jadi bunga adalah pertambahan jumlah modal yang akan diberikan oleh bank untuk para nasabahnya, dan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan berapa lamanya sang nasabah telah menabung. Jadi di sini, ketika nasabah itu menabung di bank, maka bank itu akan memberikan bunga semana yang dimana besar bunga itu tergantung jumlah modal yang telah ditanamkan oleh sang nasabah dan berapa lama sang nasabah itu telah menabung uang di bank tersebut. Oke, dan juga bunga juga dapat diterapkan kepada oleh pemberi pinjaman kepada yang dipinjamkan. Misalnya, saya memberikan pinjaman kepada Ali. Misalnya saya memberikan pinjaman kepada Ali sebesar 1 juta rupiah, dan saya akan memberikan bunga 2% setiap bulannya. Jadi, jikalau Ali tidak dapat membayar utang tersebut kurang dari 1 bulan, maka Ali akan membayar utang tersebut pada saya sebesar 1 juta dikali 2%, dikali berapa bulan dia tidak bayar. Misalnya dia bayarnya setelah 2 bulan, berarti dikali 2. Berarti ini kalau bunga tunggal ya, kalau bunga tunggal. Jadi 1 juta ditambah 4% jadi 1 juta, 4% dari 1 juta. Ditambah 4% 1 juta. Berarti kalau 1% berarti 10.000, berarti tambah 40.000. 1 juta 40.000. 1 juta 40.000. Tapi lain kalau bunga majemuk. Kalau bunga majemuk berarti dia bulan pertama yaitu 1 juta tambah 2%, berarti 1 juta 20.000 ditambah. Nah, dari ini bunga di bulan pertama. Lalu di bulan kedua berarti dia 1 juta 20.000 dikali 2% lagi. 2%. Berarti dia 10.000 2%. Dulu berarti 10.200% ya, berarti ditambah 20.400, berarti 1.040.400. Ini mungkin perhitungan yang benar karena saya tidak mau kalkulator ya. Nah, ini contoh dari bunga majemuk dan bunga tunggal. Jadi di sini bedanya sekitar 400 perak. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, rumus bunga majemuk adalah ini ya. Di mana ini adalah hasil akhir, di sini modal awal, di sini 1 ditambah R per N. Ini bisa kita ganti dengan persentase saja ya. Jadi bisa jadi misalnya persentasenya 2% per bulan. Jadi sini plus 2% per bulan dipangkatkan dengan kelipatan. Misalnya dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti misalnya nunggu 1 tahun berarti 1 tahun jadi 12 bulan, berarti jadi 12. Berarti di sini pangkat 12 ya, kalau misalnya 2%. Ini correct. Nah, berarti ini cara menghitung bunga majemuknya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan di sini, nah, apa kaitannya dengan bisnis kerupuk dan pempek tadi? Nah, jadi seperti telah dijelaskan di bab tadi, modal awal dia tuh adalah 200.000 untuk modal awal Bu Ayu ya. Modal awal 200.000 hingga dia dapat mencapai omset 100 juta per bulan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, jadi di sini spekulasi saya atau kemungkinan yang saya ambil di sini bahwa dia mengembangkan 200.000 itu pure dari usaha dia sendiri di toko online ya. Sampai dia akhirnya usahanya berkembang dengan cara menerapkan strategi, menambahkan variasi baru pada pempek tersebut. Jadi usahanya makin laku dan berkembang sehingga mencapai omset 100 juta per tahun. Nah, di sini 100 juta per tahun apa kaitannya dengan bunga? Nah, dengan banyaknya uang yang dia peroleh, otomatis dia akan menabung di bank. Jikalau dia sudah memperoleh 100 juta setahun, 100 juta sebulan, otomatis tabungan di bank akan belasan juta ya. Dimana misalkan bank itu menaruhkan bunga 5% saja per tahunnya, maka dalam setahun dengan jumlah tabungan yang kita misalkan 100 juta tadi, dia akan memperoleh bunga sekitar 5 juta. Nah, dan bunga 5 juta ini adalah pure keuntungan yang dia peroleh hanya dengan nabung di bank tersebut. Dan juga di sini
disebutkan bahwa dia membantu usaha atau pengusaha lokal yang berada di pelosok. Dan dia ini dapat membantu dengan memberikan pinjaman. Dan di mana sang pemberi pinjaman tadi dapat memberikan bunga juga kepada sang peminjam. Jadi dia dapat memperoleh keuntungan lebih dari memberikan pinjaman kepada sang pemilik usaha yang di pelosok tadi. Dan itu akan menambah omsetnya setiap bulan atau setiap tahunnya. Jadi di sini bunga menyebut hanya dipakai sebagai omset tambahan ya. Tidak bisa dijadikan omset utama. Kalaupun dijadikan omset utama, duit yang ditabung dalam bank juga harus dalam jumlah yang luar biasa besar, misalnya 1 miliar atau mungkin lebih ya. Karena jika 1 miliar itu 1% adalah 1%-nya saja sudah 10 juta. Jika 1% sama dengan 10 juta. Jadi misalkan setahun bank itu menerapkan bunga 5 juta, setahun saja dia sudah dapat 50 juta dari bunga bank itu sendiri. Tapi itu tabungannya harus besar sekali ya. Jadi berhubung modalnya kecil, kita asumsikan di sini seperti kata saya tadi, dia menabung hasil dari penjualan tadi, hasil omset tadi di bank sehingga tabungannya ratusan juta, sehingga bunga majemuk tadi akan menghasilkan hasil yang luar biasa dari tabungannya di bank itu. Nah, jadi kesimpulan kaitannya adalah semakin banyak keuntungan yang didapat oleh Bu Ayu atau oleh pengusaha tadi, maka semakin banyak tabungan dalam bank. Dan semakin banyak modal yang ditanamkan dalam bank itu, akan semakin banyak juga bunga majemuk yang diterima olehnya dari bank. Dan juga semakin banyak uang yang dia miliki, maka dia akan bisa membantu atau bisa meminjamkan uangnya ke banyak pengusaha lainnya, dan juga dapat mendapatkan keuntungan dari mereka dari bunga yang dia terapkan kepada uang pinjaman dia terhadap pengusaha tersebut. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Saya Iri Wabillahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah boleh bertanya, silakan. Karena saya tadi menjelaskan agak terlalu cepat ini. Ada yang bertanya? Oke, saya rasa cukup ya. Saya Iri Wabillahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok, di mana dengan syarat itu guru mampu mencari metode, model atau strategi di dalam pembelajaran. Hari ini Pak terangkan contoh model strategi discovery based learning, yaitu metode dengan model belajar mencari dengan cara penemuan. Diberikan bahan mentah berupa link, siswa berkelompok berdiskusi menentukan hasilnya atau hasil kesimpulan dari diskusi mereka, lalu dipresentasikan dan kelas lain atau kelompok lain menanggapi. Ternyata bisa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 4 penampilan kelompok A bukan berarti dia hanya menampilkan sedikit. Kelompok A bukan berarti dia hanya menampilkan sedikit. Kelompok A sudah mengeksplor banyak. Hanya pada saat ke depan dia hanya menyampaikan hasil hubungannya saja, atau keterkaitan antara link pertama dan link kedua. Pada kelompok A mengatakan penjual kerupuk dan pempek ini memperoleh keuntungan yang sangat besar walaupun dengan modal yang sedikit. Keuntungan inilah yang berkaitan dengan bunga majemuk, di mana setiap modal yang dikeluarkan akan mendapatkan omset yang banyak. Itu kesimpulan kelompok A. Kesimpulan kelompok B, bunga majemuk digunakan untuk meningkatkan jumlah investasi. Kemudian bunga majemuk juga digunakan untuk mengurangi inflasi, dan daya beli, itu kesimpulannya. Kemudian kelompok D tadi membuktikan secara hitung-hitungan bahwa yang satu terbukti, dua tidak terbukti atau tidak mungkin. Kelompok C menyimpulkan
Semakin banyak keuntungan yang didapat, semakin banyak tabungan dan semakin banyak modal untuk dipinjamkan pada para pengrajin kerupuk lainnya. Semakin besar modal yang disimpan di bank, maka semakin besar bunga yang diterima. Hasil diskusi kelompok, apalagi Pak memberikan, buatlah kesimpulan keterikatan antara link 1 dan link 2. Semua benar. Karena tidak diberikan hasil pasti. Harus hasilnya seperti ini, tidak. Kelompok A benar, kelompok B benar, kelompok C benar, kelompok D benar. Mereka pada hasil diskusi mereka. Ya boleh. Tetapi kan semua tidak melenceng dari masalah industri kerupuk tadi kan. Ada yang bicara masalah yang lain, tidak kan? Kelompok lain itu bicara masalah bunga majemuk kan? Tidak ada bicara yang lain. Jadi antara dua itu dikaitkan dengan penjelasan dengan cara dan style masing-masing. Nah itu ya. Ya Pak, mengucapkan terima kasih banyak pada 4 kelompok. Marilah kita saling menyemangati dengan cara berdiri sebentar. Kita buat ice meeting. Berdiri sebentar. Ayo. Udah ini. Oke. Caranya tepuk semangat. 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 Ya, itu ya. Oke ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dari sini, inilah pembelajaran yang sebenarnya. Memang Pak hampir takut tadi ya. Ada yang cuma menyampaikan pendapat yang berbeda, tapi diskusi untuk menerima semua perbedaan, diskusi untuk menerima semua pendapat orang lain. Yang penting kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Itu pembelajaran dalam sekolah itu, karena saling menghargai, ya. Akhir kata Pak tutup itu, sebelum Pak tutup Pak akan memilih kata Pak tadi berapa? 2. Sekarang coba maju perwakilan 4 kelompok ke depan. Siapa saja boleh? Ayo. Silakan Pak. Sudah kita satu ya. Nah, pakai kelompok. Pakai ini. Ayo. Silakan dulu. Membuat kesimpulan antara link 1 dan link 2, jawaban Pak, hasil diskusi Pak dan kelompok Pak begini Pak berikannya. 1, Pak akan menjelaskan industri itu sendiri, industri kerupuk itu sendiri, karena yang link Kompas itu hanya salah satu contoh, itu yang beruntung karena yang link Kompas itu hanya salah satu contoh, itu yang beruntung besar. Ada yang rugi, ada yang rugi, hancur, misalnya ada. Kedua, Pak akan menjelaskan tentang bunga majemuk itu sendiri dengan kaitannya dengan usaha. Bahwa penting sekali kita memikirkan modal, memperhatikan bunga apa yang kita harus ambil, harus kita tentukan, dan bagaimana cara peminjaman. Itu sebenarnya penting untuk disampaikan. Kalau Pak itu nyampaikan tadi, ya cuma karena kalian ya udah Pak senang kalian kita pendapat. Oke. Dari penjelasan tadi, Pak kan style Pak senang tadi yang langsung menarik kesimpulan. Kan karena di situ bukan menghitung-hitung dulu belum. Pak narik kesimpulan. Apa kesimpulan setelah kamu baca link 1? Apa kesimpulan baca link 2?
untuk kehidupan sehari-hari. Pak ingin hidup sehari-hari tadi Pak, tapi itu yang Pak inginkan sebenarnya. Juara 1 jatuh kepada kelompok A. Juara 2 jatuh kepada kelompok B. Dan dua-duanya sudah Pak dapatkan. Juara 3 kelompok C, juara 4 kelompok D. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam rumah belajar.